Haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Kita bersyukur kita sudah ada di tahun 2022, kita sudah jalani beberapa hari, itu semua karena anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara kasih sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan, topik renungan firman Tuhan melalui RPKM ini yaitu apatis atau optimis di tahun 2020, di tahun 2022. Gitu ya. Yang lagi apatis atau optimis di tahun 2022. Nah ini mungkin ada yang apatis atau yang pesimis ya. Ya mengapa? Karena melihat situasi masa lalu yang mungkin tidak enak, tidak nyaman ya, dan kemungkinan masih bisa terjadi di tahun 2022 ini ya, pengalaman-pengalaman yang pahit, yang menyakitkan. Mungkin kita mengalami pernah namanya uh, uh, sakit karena virus corona, kita mengalaminya ya, sempat kita dirawat beberapa hari, bahkan mungkin ada yang cukup lama baru sembuh, dan juga mungkin kita ada yang kehilangan saudara kita ya yang kita kasihi meninggal karena COVID-19. Pengalaman-pengalaman seperti ini mungkin membuat kita akhirnya ya pesimis atau apatis menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, saya mengatakan bahwa tidak satupun ya yang dapat ya memberikan atau memprediksi tahun ini menjadi tahun yang lebih baik. Jadi apa? Ada apa? Ya lagi di tahun ini kita tidak tahu. Apa yang terjadi ke depan, terutama di tahun 2022 ini kita tidak tahu. Ya, jadi kita sudah masuki tahun yang baru ini, meninggalkan tahun yang lama. Nah, ini kita tidak tahu sekali lagi apa yang akan terjadi, tapi Tuhan semua tahu. Nah, apa yang kita saksikan dan alami hingga ya nanti masuki ujung tahun dari 2022 ini kita nggak tahu ya. Semuanya serius. Maksudnya semua masih misterius ya. Nah, semua masih rahasia. Ya, tidak satu pun yang bisa. Kalau ada pun ya peramal mau coba meramal ya, kebanyakan justru ya ramalannya kebanyakan tidak tepat, tidak sesuai ya. Ya, oke. Jadi ini. Jadi kalau saya sih kita berpikir tidak usah terlalu kita berpikir dengan serius untuk kita stres, depresi, ya apatis ya untuk menjalani ya tahun 2022 ini ya. Jangan sampai kita kehilangan ya kehilangan damai sejahtera, kekuatan atau kesehatan kita mulai menurun ya. Ya, kesehatan kita terus menerus menurun hanya karena stres, depresi ya. Jangan, ya. Tahun boleh berganti, iklim politik boleh berubah, seirama dengan tembusan angin yang terus boleh menerpa. Mungkin juga laju pertumbuhan ekonomi boleh mungkin semakin menurun, ya bahkan ada orang bilang terjun bebas, tapi ya tidaklah sampai begitu ya. Ya, oke. Jadi ada juga mungkin ya nasib untung atau mungkin bisa siang atau silih berganti, bertukar peran. Nggak tahu, terserah apa saja yang bisa terjadi ya. Saya nggak tahu, tapi saya mau katakan jangan kita pernah apatis ya atau pesimis. Kita tetap harus optimis menjalani tahun 2022 ini. Amin. Apapun ya mungkin yang masih misteri, rahasia, ramalan dari orang tertentu tentang 2022 ini. Lebih kita apa kata Tuhan, bukan apa kata dunia. Lebih kita mendengar apa kata Tuhan, bukan apa kata dunia. Ya, saya percaya segala persoalan, masalah, kesulitan, penderitaan yang kita alami, yang sudah kita lalui di tahun-tahun sebelumnya, terutama di tahun 2021, Allah ada di sana, dan karena Tuhanlah yang menyertai kita, yang kita ada sampai saat ini. Maka percayalah dengan Tuhan yang sama yang akan menyertai kita di tahun 2022 ini.
sehebat apapun ya badai yang akan di tahun 2022, badai kehidupan, badai persoalan, Tuhan pasti ada bersama dengan kita. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, apapun perubahan yang terjadi, iman umat percaya jangan sampai rontok, rontok lagi ya, runtuh, ya, jangan sampai berbaru haluan, ya, kompromi dengan dunia ini, ya, jangan, atau kita berbalik, ya, mulai kita pengaruh dengan tawaran-tawaran ajaran sesat, dengan tawaran-tawaran ya agama lain yang mungkin lebih memberikan jaminan dari ekonomi, keuangan, sosial. Ini ujian bagi kita. Maka saya katakan seperti dia katakan dalam Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Kita harus ingat ini. Dikatakan bahwa Tuhan tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan hari esok bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan yang kita sembah, yang kita muliakan dalam Kristus Yesus tetap sama mengasihi kita, menyertai kita, memberkati kita, dan selalu ada di pihak kita, membela kita. Percayalah. Sekalipun bahaya ada di depan kita, mengancam kita, percayalah. Jangan terlalu khawatir, terlalu takut cemas. Ada tangan Tuhan yang perkasa yang akan melindungi kita, perisai Tuhan. Dialah batu perlindungan kita. Dialah gunung batu kita. Dialah semua perlindungan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Datanglah kepadanya, berharaplah kepadanya, bergantunglah kepadanya. Jangan biarkan kita bergulat dengan dunia ini sehingga membahayakan diri kita sendiri. Tetapi mari bukakan hati kita kepada Tuhan, terbuka selalu kepada Tuhan. Datang ke jalan-jalannya Tuhan. Atasi segala persoalan masalah kita dengan apa? Ketegaran iman. Dengan iman yang teguh, dengan iman yang teguh. Musibah boleh datang, tetapi ingat, ada jalan keluar yang selalu Tuhan siapkan. Di saat yang tepat Tuhan akan menolong kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, saudara kasih Tuhan. Usahakan iman tetap bertumbuh pesat dan sehat agar tetap dekat dan merapat dan melekat kepada Tuhan. Dalam segala hal, teruslah mengucap syukur serta melayani Tuhan dengan penuh semangat, dengan semangat. Bapak Ibu kasih Tuhan, seperti apa dikatakan di dalam Habakuk 3 ayat 17 ayat 19. Habakuk 3 ayat 17 19 menjadi penutup di renungan ini. Mengatakan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan apa? Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ia di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Amin. Allah Tuhanku kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya, puji Tuhan. Semuanya bisa ada, tantangan, persoalan, masalah. Ya, badai kehidupan yang lain. Tapi Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita. Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Menyertai kita, menyelamatkan kita. Percayalah, datanglah, dekatkanlah diri kepada Tuhan. Shalom, kiranya renungan ini boleh menjadi berkat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tetaplah optimis di tahun 2022. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.